Sampai akhirnya gue merenung, gak bisa nih gue terus-terusan seperti ini. Kalau gue terus-terusan seperti ini, gue hanya akan semakin terpuruk dan gue gak bisa ngapa-ngapain. Dan terlebih lagi, hidup gue jadi semakin lama semakin gak bahagia. Dan bisa-bisa gue ngambil jalan pintas kayak untuk malah ke hal-hal yang lebih negatif, mungkin mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Senang sekali saya bisa mendengarkan cerita dari Catherine tadi, dan itu sungguh satu pengalaman yang luar biasa ya, yang menurut saya. Nah, memang di dalam kehidupan bergereja ya hal-hal seperti ini tuh sering kali terjadi ya. Dan kalau saya melihat dari cerita Catherine tadi, bagaimana akhirnya dia memilih menjadi seorang pemerhati, sepengamatan saya melalui kisah yang dia sharingkan tadi itu, ternyata itu adalah sebuah pola yang sudah terbentuk di dalam diri dia ketika pada waktu itu dia mengalami pergumulan di mana papa dan mamanya itu harus divorce. Dan dia seperti terpaksa untuk menjadi pengganti mama di tengah-tengah keluarga, khususnya terhadap adik-adiknya. Dan pada saat dia mengalami pergumulan, harus ngomong dengan siapa, dia harus sharing ke siapa, itu tidak ada orang yang bisa mengerti dan memahami dia. Nah, saya melihat ya ini mungkin adalah salah satu cara untuk bagaimana dia bisa cerita dengan orang. Nah, pemerhati ini bagi dia itu adalah salah satu tempat untuk dia mengekspresikan perhatian dia. Selain dia mengekspresikan perhatian dia juga pengen mendapatkan kisah-kisah dari orang yang dia perhatikan. Nah, harus jujur diakui bahwa di dalam pelayanan siapapun itu ya, sekalipun itu hamba Tuhan, pasti di dalam diri kita masing-masing ada satu kebutuhan-kebutuhan di dalam diri kita yang pengen kita penuhin. Dan tanpa kita sadari bahwa seringkali itu ekspresi di dalam pelayanan kita. Nah, seperti Catherine tadi, dia sebenarnya mengharapkan dia pengen cerita dengan siapa, nggak tahu. Dan akhirnya sampai pada satu masa Tuhan mengizinkan dia untuk melayani di bidang pemerhati. Tanpa dia sadari itu sebenarnya ada kebutuhan di situ, dan dia akhirnya memilih pemerhati untuk menjadi sebuah tempat untuk dia bisa melayani Tuhan. Tapi satu hal yang saya yakini dan saya percaya bahwa tidak ada kebetulan ya, tidak ada kebetulan, dan saya yakin bahwa Tuhan memang sudah mengatur itu untuk menempatkan dia untuk melayani di situ. Dan kita melihat bahwa apa yang Catherine alami itu sungguh luar biasa. Justru dari awalnya mungkin dia punya motivasi yang keliru untuk mengalihkan perhatian, untuk melupakan pergumulannya. Tapi Tuhan memakai itu menjadi sesuatu yang baik buat dia, di mana dia akhirnya menemukan komunitas yang tepat dan mereka bisa menerima dia apa adanya, mereka bisa support, mereka bisa dukung, mereka bisa doakan dia. Dan akhirnya buah dari pelayanan itu kita lihat ya, dia bisa menjadi pribadi yang maksimal. Dan saya percaya di dalam pergumulan yang dia hadapi, seperti yang Catherine sudah sampaikan di akhir dari kisahnya, bahwa dia percaya bahwa Tuhan memelihara dia untuk bisa tetap menjaga imannya supaya dia tuh tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif. Tetapi justru dia menemukan komunitas yang tepat, dan disitulah dia boleh semakin bertumbuh imannya. Dan dia bisa dipakai Tuhan untuk boleh menjadi garam dan terang bagi teman-teman dimanapun dia berada. Dan secara khusus mungkin di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan percayakan untuk dia melayani di bagian pemerhati. Ya memang harus kita akui bahwa seperti yang Catherine sudah sampaikan, di dalam menjalani kehidupan melayani sebagai pemerhati seringkali dicuekin, seringkali nggak dianggap, di WA cuman di-read doang, cuman oke doang. Ya itu memang pergumulan setiap orang ya. Saya pun mengalami hal yang seperti itu ketika melayani Tuhan, khususnya di bagian pemerhatian jemaat. Tetapi
di sini Tuhan juga melatih kesabaran kita sih untuk bisa lebih sabar lagi untuk mengasihi Tuhan. Saya percaya di dalam setiap apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, ada hal yang Tuhan mau kita belajar sesuatu di situ. Jadi nggak hanya sekedar kita bilang, oh aku suka pelayanan di sini, oh ini memang passion aku. Terlepas dari itu semua, tapi saya percaya bahwa ada rencana yang indah yang Tuhan pengen kita juga belajar di situ. Nah, terlepas mungkin kita akan berpikir, oh kalau begitu gimana dong kalau orang melayani yang awalnya tadi motivasi yang keliru, terus akhirnya melayani Tuhan hanya gara-gara untuk mengalihkan perhatian. Saya percaya sekali lagi ya, seperti firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 28 bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah itulah yang Tuhan mau lakukan juga buat Catherine gitu ya. Dan mungkin ada teman-teman yang lain juga awalnya mungkin melayani Tuhan dengan motivasi yang keliru. Tetapi saya percaya itu mungkin caranya Tuhan untuk mendirect kita supaya kita tuh tetap ada di tempat yang tepat. Sehingga kita itu bisa terjaga iman kita meskipun awalnya kita mulai dengan motivasi yang keliru. Tetapi saya percaya semakin hari, semakin lama kita melayani, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita untuk kita kembali lagi, hati kita dipulihkan, hati kita ini diperbaharui, sehingga yang awalnya tadi keliru akan diubahkan menjadi motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang penting kita punya hati yang mau terbuka gitu ya, untuk mengakui bahwa oh ternyata kemarin saya melayani dengan hati yang keliru, tapi sekarang saya mau memperbaharui komitmen saya mau melayani Tuhan, saya mau jadi pemerhati yang bisa menjadi berkat, dan saya mau sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam pelayanan yang saya kerjakan. Kiranya ini boleh menolong kita untuk bisa semakin melihat dengan cara pandang Tuhan, bukan dengan cara pandang kita. Ya kembali lagi, masing-masing kita tuh punya problem di dalam diri kita, dan tanpa kita sadari itu seringkali terekspresi di dalam sikap kita. Tetapi yang penting kita juga harus belajar untuk terus berdoa minta Tuhan selidiki hati kita sehingga kita semakin kenal diri kita. Sehingga ketika kita melayani di gereja khususnya untuk memperhatikan jemaat, kita tuh bisa lebih kenal jemaat kita tuh dengan lebih baik. Karena apa? Kita juga kenal diri kita juga belajar untuk mengenal mereka, sehingga dari pengenalan itu kita tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada rekan-rekan yang kita layani. Kiranya Tuhan memberkati.